Perkenalkan, saya Sadina Noviola dari 12 Saintek 2 SMA Negeri 1 Parung. Dalam video ini saya akan membahas jurnal dengan judul Sistem Mengontrol Irigasi Otomatis Menggunakan Microcontroller Arduino Uno. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir fisika dan saya memilih judul ini karena saya cukup tertarik tentang Arduino Uno, lalu judul ini mencakup pembelajaran yang saya pelajari di fisika dan informatika. Abstrak, penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk membuka dan menutup pintu irigasi secara otomatis dengan menggunakan sistem pengontrol irigasi otomatis agar dapat memudahkan petani dalam mengontrol masuknya air dalam aliran irigasi dengan berkembangnya teknologi. Adanya sensor dan mikrokontroler mempermudah dalam membuat alat pengontrol irigasi otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik. Untuk membaca jarak air, apabila jarak air normal, maka motor servo akan terbuka 180 derajat. Dan jika air mengalami ketinggian dalam jarak yang tertentu, maka motor servo akan bergerak menutup. Sebagai pengontrol jarak air, sensor ultrasonik membaca jarak air yang akan ditampilkan ke layar LCD. Adapter berfungsi sebagai penyuplai arus AC 220 volt ke DC 12 volt yang digunakan untuk mengaliri arus ke Arduino. Agar aliran irigasi berfungsi secara otomatis, maka diperlukan mikrokontroler Arduino Uno R3 untuk menerima data-data yang dikirim dari motor servo, sensor ultrasonik, sehingga alat ini bisa diprogram untuk melakukan pengontrolan pada aliran irigasi berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Kata kunci Arduino Uno, irigasi, dan sistem kontrol. Selanjutnya, pendahuluan. Irigasi atau pengairan merupakan suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan atau saluran-saluran untuk ke sawah-sawah dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi. Setelah air itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, pengairan juga mengandung arti memanfaatkan dan menambahkan sumber air dalam tidak tersedia bagi kehidupan tanaman. Apabila air terdapat berlebihan dalam tanah, maka perlu dilakukan pembuangan agar tidak mengganggu kehidupan tanaman. Sistem irigasi yang baik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pertanian dan budidaya tanaman. Air dikatakan tersedia bagi tanaman jika air yang berada dalam pori-pori tanah tersebut dapat diambil oleh akar tanaman. Kondisi seperti ini biasanya berada pada rentang air tersedia, di mana dalam rentang ini juga dapat dihindari terjadinya perkolasi yang tidak diperlukan. Pada umumnya, aliran air yang dilakukan petani dari pintu irigasi utama ke pintu irigasi percabangan berikutnya menggunakan sistem irigasi yang masih konvensional. Oleh karena itu, pemberi air irigasi sering tidak dapat dikendalikan sehingga berdampak pada ketidaksesuaian suplai air. Dalam mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan alternatif untuk mengontrol air masuk ke pintu-pintu percabangan irigasi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia dan memanfaatkan kemajuan teknologi berupa sistem kontrol. Sistem pengontrol irigasi sebelumnya telah banyak diperkembangkan, yakni sistem irigasi terkendali menggunakan jaringan nirkabel, irigasi kilo otomatis berbasis sistem pengendali mikro, dan sistem kendali pintu air yang sorong yang berbasis serat kaca. Sistem pengontrol juga dapat dikembangkan dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino Uno yang kemudian dikombinasikan dengan sensor ultrasonik dan pendeteksi debit air. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka penelitian ini mengembangkan sistem menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai alat pengontrol, di mana sistem ultrasonik yang dipasang di atas pintu irigasi utama mengirimkan data yang diterima ke Arduino Uno dan motor servo sebagai penggerak pembuka dan penutupnya pintu secara otomatis sesuai daya yang dikirim oleh Arduino Uno. Selanjutnya, metode studi literatur dan observasi. Pada tahap ini dilakukan studi literatur terlebih dahulu. Studi literatur dilakukan dengan memahami dan mempelajari konsep sistem kontrol irigasi yang hendak dibangun, yang kemudian pencarian solusi terhadap alat dan bahan yang dibutuhkan. Demi tercapainya kegunaan pada sistem yang dikembangkan, dilakukan juga observasi secara langsung di lahan tani untuk memperoleh spesifikasi alat yang dibutuhkan secara tepat. B. Persiapan alat dan bahan. Berdasarkan hasil tahapan sebelumnya, pada tahap ini dilakukan proses persiapan kebutuhan alat dan bahan untuk membangun alat. Berikut adalah beberapa komponen alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada komputer atau laptop, digunakan dalam membuat program yang kemudian diunggah dengan memanfaatkan software Arduino ide ke mikrokontroler Arduino. Yang kedua, bor, digunakan untuk membuat lubang pada talang dan paralon sebagai tempat keluar masuknya air. Yang ketiga, solder, digunakan untuk menggabungkan komponen-komponen agar saling terhubung sesuai dengan rancangan yang dibuat. Yang keempat, timah solder, berbentuk seperti kawat yang akan dilelehkan dengan solder sebagai terlekat untuk tiap-tiap komponen. Yang kelima, pisau cutter, digunakan untuk memotong talang dan paralon agar sesuai dengan ukuran. Selanjutnya, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Arduino Uno R3, merupakan board berbasis mikrokontroler atau Atmega 328
Nah, pada penelitian ini digunakan sebagai pusat kontrol dalam sistem pembukaan dan penutupan katup untuk pergairan atau iritasi. Yang kedua, liquid crystal display LCD 16x2 merupakan salah satu jenis display elektronik yang dibuat menggunakan teknologi CMOS logic, yang dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk menampilkan informasi sistem. Yang ketiga, ada sensor ultrasonik HCSRF04 memiliki prinsip kerja yaitu transmitter memancarkan seberkas sinyal ultrasonik 20 kHz yang berbentuk pulsa. Kemudian jika di depan HCSRF04 ada objek dapat, maka receiver akan menerima pantulan sinyal ultrasonik tersebut. Receiver akan membaca lebar pulsa dalam bentuk PWM yang dipantulkan objek dan selisih waktu pemancaran. Dengan pengukuran tersebut, jarak objek di depan sensor dapat diketahui. Yang dalam penelitian ini adalah debit air. Selanjutnya, yang keempat, motor servo menggunakan sistem umpan balik tertutup di mana posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian remote control yang ada di dalam motor servo. Pada penelitian ini, motor servo digunakan sebagai penggerak bagi katup untuk terbuka dan tertutup dalam sistem irigasi. Yang kelima, ada adaptor 12 volt digunakan untuk menurunkan tegangan AC 22 volt menjadi kecil antara 3 volt sampai 12 volt sesuai kebutuhan alat elektronika. Dan yang terakhir ada jumper wire, kabel yang digunakan sebagai penghubung antara perangkat sensor ataupun breadboard dengan microcontroller dan media transmisi pengantar listrik maupun sinyal-sinyal dari sensor kemudian diterjemahkan oleh microcontroller itu sendiri. C. Desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap alat yang hendak dibangun. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan rancangan yang baik dengan memperhatikan sifat dan karakteristik dari tiap-tiap komponen yang digunakan, agar kerusakan komponen dapat dihindari. Dalam tahap perancangan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perancangan blok diagram, komponen-komponen elektronika, dan rangkaian mekanika. Perancangan diagram blok merupakan penjabaran cara kerja alat secara keseluruhan mulai dari input, proses, hingga output. Dalam diagram blok ini hanya terdapat hubungan jalur antara blok-blok saja, tetapi tiap masing-masing blok terdapat komponen utama dan komponen pendukung. Pada gambar 2 ditunjukkan diagram blok dari microcontroller alat yang dibangun. Fungsi masing-masing blok sebagai berikut. Yang pertama, adaptor 12 volt digunakan untuk memberikan tegangan ke Arduino dan komponen lainnya yang terhubung ke Arduino. Yang kedua, microcontroller Arduino digunakan untuk mengontrol semua komponen baik itu komponen input dan komponen output. Yang ketiga, ada sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak air. Yang keempat, ada motor servo digunakan untuk menggerak pintu irigasi. Dan yang terakhir, ada LCD 12C 16x2 digunakan sebagai monitor yang akan menampilkan nilai jarak air. Perancangan komponen sensor ultrasonik dilakukan untuk menggambarkan penempatan serta bagaimana perhubungan sensor ultrasonik terhadap Arduino Uno. Sensor ultrasonik bekerja dengan membaca data jarak air. Selanjutnya, ultrasonik mengirim data jarak air ke Arduino Uno ditampilkan ke layar LCD. Rancangan desain sensor ultrasonik ditunjukkan pada gambar 3. Perancangan komponen motor servo dilakukan untuk menggambarkan penempatan serta bagaimana perhubungan motor servo terhadap Arduino Uno yang dapat dilihat pada gambar 4. Motor servo merupakan komponen yang digunakan untuk menggerakkan pintu irigasi. Motor servo bergerak secara otomatis sesuai dengan kondisi air pada alat simulasi pintu irigasi. Perancangan komponen LCD dilakukan untuk menggambarkan penempatan serta bagaimana perhubungan LCD terhadap Arduino Uno. Ini ditunjukkan pada gambar 5. LCD Liquid Crystal Display adalah jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil utama. LCD 12 akan menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Di perancangan alat ini, LCD berfungsi untuk menampilkan data jarak air. Perancangan rangkaian mekanika merupakan perancangan rangkaian keseluruhan alat yang terdiri dari 4 elemen penting yang saling terintegrasi. Elemen-elemen penting tersebut yaitu rangkaian input, rangkaian pengendali, rangkaian output, dan juga software program yang saling berintegrasikan. Rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen elektronika, baik berupa input dan output yang dibutuhkan oleh microcontroller agar dapat berfungsi dengan baik. Rangkaian keseluruhan alat dapat dilihat pada gambar 6. Dari perancangan keseluruhan alat pada gambar 6 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sensor ultrasonik terdapat 4 kabel, merah, biru, pink, dan hitam, yang akan disambungkan ke Arduino. Masing-masing ada FCC, trig, ECO, dan GND. Pin VCC akan disambungkan ke pin 5V dan VCC di LCD 12C 16x2. Pin trig disambungkan ke pin 10 Arduino, pin ECO disambungkan ke pin 9 Arduino, dan pin GND disambungkan ke GND Arduino. Motor servo terdapat 3 kabel, hitam, merah, dan kuning, yang akan disambungkan ke Arduino. Masing-masing ada GND, FCC, dan data. Pin GND disambungkan ke pin GND Arduino, pin VCC disambungkan ke pin 5V Arduino, dan pin data disambungkan ke pin 13 Arduino.
LCD 12 16x2 terdapat 4 kabel, hitam, merah, hijau, dan kuning, yang akan disambungkan ke Arduino. Masing-masing ada GND, VCC, SDI, dan SCL. Pin GND disambungkan ke GND Arduino, pin VCC disambungkan ke 5V Arduino, pin SDA disambungkan ke SDI Arduino, dan pin SCL disambungkan ke SCL Arduino. D. Implementasi desain yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya, kemudian dilakukan penggabungan secara nyata pada komponen-komponen elektronika hingga menjadi salah satu rangkaian mekanika. Selanjutnya dilakukan penerapan logika pengontrol ke dalam sistem melalui pemrograman pada software Arduino IDE. Arduino IDE adalah perancang lunak yang digunakan untuk menyisipkan program-program yang berisi perintah dan diunggah ke microcontroller untuk mengaplikasikannya. Penulisan kode program dilakukan untuk memberikan instruksi menggunakan bahasa pemrogrammasi yang bertujuan untuk menjalankan sistem agar dapat bekerja sesuai kode program yang telah diisikan ke dalam sebuah Arduino. Tanpa kode program, sistem tidak dapat bekerja dikarenakan kode program adalah bagian yang paling utama dalam membangun sebuah alat. E. Pengujian. Pengujian pada alat ini meliputi pengujian setiap blok maupun pengujian secara keseluruhan. Pengujian setiap blok ini dilakukan untuk menentukan letak kesalahan dan mempermudah dalam analisis microcontroller bila alat tidak bekerja sesuai rancangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sistem pengontrol irigasi secara otomatis dibangun menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol, sensor ultrasonik HCSRV04 sebagai pendeteksi debit air, serta beberapa komponen elektronika lainnya sebagai penunjang kesatuan alat. Alat yang telah dibangun dapat dilihat pada gambar 7. Pada awal sistem akan mulai memproses komponen untuk instalasi sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik membaca jarak air dan mengirim data ke Arduino. Kemudian sensor ultrasonik mengirimkan data ke Arduino dan memproses ke motor servo. Jika jarak air dengan sensor ultrasonik lebih dari 10 cm, maka motor servo terbuka. Jika jarak air dengan sensor ultrasonik 7 cm, maka motor servo menutup setengah. Jika jarak air dengan motor ultrasonik kurang dari 5 cm, maka motor servo akan menutup total. A. Pengujian LCD. Pada tahap ini dilakukan pengujian komunikasi microcontroller Arduino Uno dengan modul LCD 16x2. Pada alat ini, modul LCD 16x2 digunakan sebagai monitoring untuk mengetahui kondisi kerja sistem, pemantauan lebih mudah, serta untuk melihat ketinggian air yang akan ditampilkan ke LCD. Berikut adalah hasil pengujian LCD ditunjukkan pada gambar 8. B. Pengujian motor servo. Pengujian motor servo digunakan untuk mengatur buka dan tutupnya secara otomatis sesuai yang sudah diatur. Berikut adalah hasil dari pengujian motor servo yang dapat dilihat pada gambar 9. C. Pengujian sensor ultrasonik. Pengujian sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan pantulan gelombang untuk mendeteksi keberadaan suatu objek atau benda tertentu yang berada di depan sensor ultrasonik. Berikut adalah hasil dari pengujian dari sensor ultrasonik yang ditunjukkan pada gambar 10. B. Pengujian kesatuan alat. Dari hasil pengujian alat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jika jarak permukaan air ke sensor ultrasonik lebih dari sama dengan 10 cm, maka pintu irigasi terbuka 3,5 cm dari bawah permukaan air. Sedangkan jika jarak air mencapai 7 cm dari permukaan air, maka pintu irigasi tertutup 2 cm, dan jika jarak air mencapai kurang dari sama dengan 5 cm dari permukaan air, maka pintu irigasi akan tertutup total. Ketiga hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada gambar 11 hingga gambar 13. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penelitian ini berhasil membangun sistem pengontrol irigasi menggunakan microcontroller Arduino Uno yang dapat digunakan untuk membantu pengairan pertanian kebun ataupun sawah lebih secara otomatis. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis secara menyeluruh, diperoleh bahwa dengan menggunakan alat motor servo, pintu irigasi dapat membuka dan menutup secara otomatis sesuai jarak air dengan bantuan komponen sensor ultrasonik yang terhubung melalui microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, dengan menggunakan sensor ultrasonik sebagai alat pembaca jarak air, pintu irigasi dapat bekerja membuka atau menutup secara otomatis dengan mengirimkan data yang diterima Arduino Uno untuk diproses. Lalu motor servo akan bekerja sebagai penggerak pintu irigasi. Adapun kajian dapat dilakukan untuk pengembangan selanjutnya yaitu: yang pertama, penambahan sensor di beberapa titik pintu irigasi percabangan agar sistem dapat bekerja lebih sempurna dan lebih detail. Yang kedua, proses monitoring tidak dapat hanya ditampilkan pada layar LCD, tapi juga dapat ditampilkan menggunakan web atau berbasis IoT agar dapat dikontrol lebih rinci jika alat bermasalah dan diperlukan penambahan indikator. Selanjutnya ada daftar pusaka. Pada jurnal ini terdapat 10 daftar pusaka yang tersedia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.